Alhamdulillah, syukurlah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ya terhormat seluruh jemaah awal, ya terhormat guru saya Ustaz Sulu Sofyan. Alhamdulillah kita bisa ziarah di sekitar Masjid Nabawi dengan guru kita Ustaz Sulu Sofyan. Mudah-mudahan beliau diberi umur yang panjang, keturunan anak soleh dan soleha, rezeki yang barokah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang saya, tepat di depan Bapak dan Ibu, ini adalah Masjid Umamah. Masjid Umamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat istisqa. Salat istisqa kan? Minta hujan. Saat kemarau panjang, Rasulullah salat istisqa di sini. Setelah Rasulullah berdoa, maka datanglah awan menaungi Rasulullah dan akhirnya hujan. Awan bahasa Arabnya adalah gumam. Dan tempat ini dibangun masjid dan bernama Masjid Umamah. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, salat Idul Adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tempat ini. Banyak khutbah dakwah Rasulullah sampai para sahabat kepanasan dan para sahabat keluar dari tempat-tempat tersebut, dari majelis Rasulullah keluar, banyak yang mencari naungan di sekitar tempat ini. Rasulullah melihat tersebut, berdoa pada Rasulullah, dan ada awan yang pas menaungi di atas Rasulullah SAW. Ingat, awan itu adalah bahasa Arabnya Umamah, dan masjid ini adalah Masjid Umamah, Masjid Awan. Itu adalah Masjid Abu Bakar. Umamah itu adalah Masjid Abu Bakar. Ada dua versi tentang sejarah Masjid Abu Bakar, Bapak Ibu. Yang pertama, ada yang mengatakan Abu Bakar itu adalah masjid Abu Bakar itu adalah kediaman Abu Bakar. Yang kedua adalah Masjid Abu Bakar ini Nabi Muhammad SAW kan sholat istisqa di sini, sholat Idul Adha di sini. Abu Bakar sholat istisqa-nya di sana. Sama halnya dengan apa yang dialami Rasulullah pada masanya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Ada kemarau panjang dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan sholat istisqa dan sholatnya di tempat tersebut. Pertanyaan sekarang, kenapa Abu Bakar Siddiq tidak melakukan sholat istisqa di sini? Kan dulu masih belum dibangun. Yang membangun tempat ini adalah Omar Abdul Aziz. Kenapa Abu Bakar tidak melaksanakan sholat istisqa atau sholat id di sini, Bapak Ibu? Ini adalah akhlak daripada Abu Bakar. Akhlak dari Abu Bakar tidak ingin menempati tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah. Tidak ingin mendahului apa yang tempat yang ditempati oleh Rasulullah. Jadi kan kiblat di sana, Rasulullah di sini, tempatnya Abu Bakar di belakang Rasulullah. Itu adalah akhlak daripada Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada versi lain yang mengatakan ini adalah kediaman Abu Bakar Siddiq. Yang memperkuat dengan cerita tersebut, lurus dari sini, di sana ada pintu namanya pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di saat Rasulullah SAW ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
satu-satunya pintu yang dibuka adalah pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Ini ada dua riwayat. Dan di sana adalah Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu yang penting adalah Masjidnya Sayyidina Ali. Kenapa dinamakan Masjidnya Sayyidina Ali? Ceritanya sama. Melakukan sholat istisqa, anaknya sama, tidak ingin mendahului tempat di mana Rasulullah pernah sholat di tempat tersebut. Itu akhlak daripada sahabat Rasulullah. Namun ada yang mengatakan di sanalah juga adalah kediaman Siti Fatimah dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun pada akhirnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali pindah lebih dekat dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah ingin selalu dekat dengan putrinya Siti Fatimah. Karena Siti Fatimah ini adalah putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah apabila rindu akan bau surga, maka yang dicium adalah Siti Fatimah. Itu adalah Siti Fatimah. Satu-satunya putri Rasulullah sangat dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai Siti Fatimah, Umm Kulsum, Siti Zainab, Siti Ruqayyah. Siti Zainab menikah dengan Abul As. Umm Kulsum, Siti Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman. Makanya Sayyidina Utsman dijuluki dengan Dzun-Nuraini, yang mempunyai dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Rasulullah yang bernama Umm Kulsum dan juga Siti Ruqayyah. Sedangkan Siti Zainab ini menikah dengan Abul As. Abul As ini menantu Rasulullah yang melawan Rasulullah di saat perang Badar. Perang Badar Rasulullah melawan menantunya yang bernama Abul As. Bernama juga pamannya bernama Sayyidina Abbas, ayah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Namun Abul As ini ditawan, menantu Rasulullah ini ditawan oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya ditawan di mana? Dekat di Masjid Nabawi. Ditawannya itu di Masjid Nabawi. Di dalam sana, di Raudhah, ditahannya Abul As dan juga Sayyidina Abbas ini oleh Rasulullah. Dan Rasulullah memerintahkan orang yang ditawan di perang Badar harus ditebus. Dan datang yang menebus adalah Siti Zainab. Apa barang tebusannya? Yaitu kalung dari Siti Zainab yang diberikan oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Ini satu-satunya menantu yang melawan Rasulullah di perang Badar. Karena waktu itu Rasulullah, Abul As tidak iman pada Rasulullah. Ditawan, yang ditebus adalah barang penebus adalah kalung yang diberikan Siti Khadijah Al-Kubra. Menangis Rasulullah saat melihat kalung tersebut, lalu dilepas tanpa tebusan Abul As. Bisa akhirnya datang Abul As dan menjadi orang yang Islam. Ini Abul As, menantu Rasulullah. Abul As, Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali. Ada tiga. Kadang kita lupa, hanya dua, Sayyidina Ali dan juga Abu Bakar. Sayyidina Utsman menantu Rasulullah. Tidak ada satu lagi, namanya Abul As. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kita alhamdulillah bisa siaran di bulan puasa ini, apalagi didampingi guru kita. Mungkin ada penambahan dari guru saya nanti akhiran. Assalamualaikum